pertama kali sudah diketahui, kemudian cacatnya dari peletakan nasab itu juga diketahui, maka sudah nggak perlu dalil untuk mengatakan nasab itu palsu gitu loh. Gitu. Itu sama seperti ini, Gus. Hadis yang matan, rawi, terus rijalnya itu cacat semua itu. Lah iya, makanya Matannya cacat, rawinya cacat, rijalnya cacat. Hadis maudhu memang, hadis palsu. Dan maha kilo cong pala marhaban melo-melo kaki kita apa santangi pala marhaban deh. Ramadan Ramadan ya. Bila Ramadan tiba hilangi kan selagi libur Ramadan ya. Jadi yang senang itu kalau Ramadan bukan apanya, Gus. Liburnya. Libur ngaji, libur sekolahan. Mon Jadi saya anak-anak libur itu. santam, mon saya itu libur santam malam itu. Iya. Saya ada kali ya. Kalau anak-anak itu libur ngajinya, libur Rengangan sekolahan. gitu kan. Bila siang ro kan apa sah, jadi malam ro kekiran meloro. Kodokan nanti. Iya. Kodokan. Nggak akan tertolong itu. Kibarkan bendera putih saja, Balawi. Rungkat, Ya. Gus. Kenapa? Rungkat. Apanya? Nasabnya. Nasab Kalau Balwi rungkat, Gus. Kalau Ya, kata itu Kang dari- Sitrun, bukan tersambung lagi, tapi mustahil. Mustahil. Lah iya kenapa mustahil? Ya karena tadi itu yang meletakkan pondasi nasab pertama kali itu alias Sakron. Sudah diketahui kan, dia nggak punya sandaran referensi, ya kan? Kemudian yang kedua, cacatnya pun diketahui. Apa itu cacatnya? Adroj. Kenapa kok adroj? Lah iya, yang dia menggunakan referensi kitabnya Al-Janadi As-Suluk, ya kan? Tapi dia merubah yang di As-Suluk Abdullah, lalu kemudian di kitabnya dia Ube dengan alasan mentasghir dan mengikhtisar. Itu adroj itu. Itu namanya al-illatu fil matani, cacat dalam matan penulisan. Kemudian sanad periwayatannya nggak ada. Itu namanya apa? Al-illatu fis sanadi. Jadi cacatnya Ba'alawi itu dua, al-illatu fis sanadi wal matani. Ya sudah rungkat itu. Dia ahli nasab nggak, Gus? 3 berarti, Gus. Kalau bukan ahli nasab, Loh, rijalnya kan yang kena. Loh, enggak. Kalau urusan menyampaikan silsilah nasab itu tidak harus ahli nasab, tapi yang dijadikan sumber referensi itu harus ulama nasab gitu loh. Tidak, sakronnya tidak harus ahli nasab, tapi dia harus merujuk kepada Pakai ahli kaidah. nasab. Iya. Dan pakai kaidah. Jangankan yang bukan ahli nasab, yang ahli nasab saja kalau sudah bertentangan dengan kitab itu nggak diterima. Kan wala qimata lisyahadati syaddah. Tidak ada artinya persaksian yang tidak benar. Gitu loh. Tidak benar itu apa? Menyelisihi kaidah dan menyelisihi catatan ulama nasab sebelum-sebelumnya. Itu seperti contoh Syekh Mahdi Rojai ahli nasab, tapi dia mengisbat nasabnya Ba'alawi berdasarkan apa? Berdasarkan syuhra wal istifadhah katanya. Lah padahal syuhra istifadhahnya tidak terbukti memenuhi syarat. Catatan ulama nasab bertentangan, ya batal.
Untuk karangan Asakron ini apa saja kitabnya Gus? Ada Gus. Ya Al-Burqa itu aja. Cuman Burko itu ya kan? Iya. Cek bener yang alim ya, yang mabuk. Dewa Mabuk. itu cacat mencatat Al-Burko itu untuk kelangsungan nasab aja dia itu. Iya. Madu bodo orkes ya. Monggo Bamu. Monggo yang lain. Ya, assalamualaikum semuanya ini. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orang pinter-pinter ngomongkan nasab itu ya kelihatannya saya ikut ke atas ini. Bisa kan gitu. Yo, Apa yang mau sampean bicarakan itu? Wong sampean sudah di atas kok masih nanya bisa. Ya iya, saya bisa kah gitu loh. Kalau nggak bisa ya turun kan gitu. Wong sampean sudah di atas kok masih nanya bisa, itu kan aneh Nggak sampean. terasa, saya itu nggak terasa tadi itu. Oh. tinggal mau nanya apa atau menarasikan apa, monggo Kang Garman. Nasab itu tadi loh, saya itu kepancing nasab itu nasab versi mana kan gitu. Kalau Pak Ya. versi barat itu seharusnya di timur itu nggak laku gitu loh. Mungkin itu nasab itu untuk orang barat, bukan untuk orang timur. Kalau tuh ada nasab itu seperti apa nasabnya, suruh ngasap saya gitu. Masak gimana maksudnya ini? Enggak paham saya. Ya mungkin ada sesuatu yang kira-kira itu bisa saya langgar dan kena hukuman gitu kan, maksudnya kan saya tak melanggar gitu. Melanggar dari apa itu? Enggak paham saya. Dari Maksudnya mungkin gimana? dari nasab yang sama narasikan itu yang versinya barat itu. Versinya barat. Nggak ada versi barat di sini. Masa Versinya enggak ada? Dewa Mabuk alias Sakron. Lah ya masa enggak ada yang dari luar, dari Nusantara itu namanya dari luar Nusantara. Enggak, sampean ini ngomong apa ini saya enggak ngerti, enggak paham saya. Ya nggak ngerti, Mana yang sampai dibicarakan? cuma bisanya baca, mana ngerti. Astagfirullah. Ya sudah, turun aja ya Pak ya, turun ya. Iya, nggak apa-apa. Kurang kita arah Gus. Kita redung ngigo ya. Kita redung, kita mandi, kita apa? Sabar Gus. Kok bulat? Sabar. Iya, yang iya. yang bahas nasab barat itu siapa gitu loh. Gus, yang jadi masalah sekarang kan muhibinnya ini kok masih hakul yakin Gus. Ya karena nggak belajar. Apa karena Biasa terlalu sering dicekokin itu Gus? Iya, fanatik itu. Taklid buta. Iya. Sasaran Balawi kan memang SDM rendah, yang nggak pakai mikir. Ya kayak tadi itu, nggak ngerti apa yang diomongkan. Apa yang diomongkan kok enggak? Nasab barat, nasab bisa jadi delik hukum apa? Gimana ceritanya? Kalau Pak Alwi kan tes nasab. Lah kalau muhibin ini kan tes kewarasan. Tes otak mereka itu harusnya. Tes kewarasan. Sengkleng nggak otaknya.
Pak Jenggot, Gus, orang kayak gitu tidak usah diturunkan. Seharusnya kita rujak dulu. Kita yang pusing di atas ini, bukan main rujak-rujak aja. Gimana nggak pusing? Kita nggak ada nyebut-nyebut barat lah kok, nyebut-nyebut barat. Kita nggak bahas masalah hukum pidana kok dibawa ke hukum pidana. Bulat itu. Iya. Dan yang berani sumpah itu pasti golongan yang paling rendah SDM-nya itu. Kalau saya lihat di Kang Ahmadi itu, Gus. Kalau yang anak pesantrennya yang bisa baca nggak berani, Gus. Kayak TG itu nggak berani sama sekali. Yang berani itu si alam kubur itu. Iya. Namanya aja alam kubur. Si Erwin, si Badari, sampai sekarang udah nggak nongol lagi si Badari. Oh, Ya, Pak Lawi ini sudah 100 tahun lebih kan. Jadi wajar doktrin mereka itu masih mengakar di kepala-kepala mukibin itu sudah mengakar. Jadi sulit untuk menyadarkan mereka. Karena sudah mengakar dan kena ke semua organ-organ tubuh mereka. Bahkan usus mereka juga kena itu kayaknya. Norok taenya. Jaon kakinya tuh. Ampun. Udah berapa ini Gus? Di pondok anak sampean di pondok itu. Udah berapa bulan? 40. 40 hari. 40 orang. Bukan putranya yang dimondokkan itu katanya. Di mana? Oh, itu sudah lama, sudah mulai SD itu. Berarti udah berapa tahun? Tahun berapa itu ya, Ahmad ya? Dari SD itu Ahmad, sekarang sudah kelas alia sekarang. Oh sudah Ali ya? Ulama berarti. Lama. Putra yang nomor berapanya itu Gus? Yang pertama. Umurnya berapa Gus? Ya kalau alia itu umur berapa? 17 ya? Kalau 17 kurang lebih segitu. Saya mau orang tak cerna kadi gele pasang ke saya. Saya langsung pusing Gus. Iya. Apa saya Kayak betul tarau ini? ini. isinya dunia, Gus. Iya, maksudnya bingung gitu loh, maksudnya apa yang dimaksud orang ini? Habis nonton film barat kali, Gus. Terbawa obsesi. Nggak bisa kita tangkap poinnya sama sekali kalau kayak tadi itu. Iya. Maksudnya. Kebanyakan nonton film kartun.
kalau dia pelan-pelan gitu misalkan ya, terkait pembahasan nasab itu sebenarnya bisa, kalau membohongi bisa berakibat pidana enggak? Nah, kita kan bisa nangkap itu. Enggak, kadang gini, apa namanya di Besarum, eh, orang itu cuman iseng aja masuk ke room itu, dikiranya room sini itu sama seperti room-room yang lain gitu loh, dimana room-roomnya orang yang haus validasi itu. Iya. Jadi orang ngobrol apa dilayani gitu. Kalau di sini ya kalau nggak kena obrolannya ngapain nyampe-nyampein tenaga. Gua sampai ada itu yang bicara mak report apa itu segala macam itu yang nggak jelas kemana arahnya, dalilnya apa, kitabnya apa, ini nggak jelas itu. Kan banyak itu kayak gitu-gitu. Mungkin diantaranya itu. Jangan jual coy. Insya Allah. Tapi memang udah banyak gelar-gelar Habib itu udah nggak dipakai sama mereka sendiri. Banyak yang berubah Sayyid, Syarif. Iya, itu kan melanggar prinsipnya mereka sendiri. Kan katanya begini dulu. Habib itu adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan para sayyid. Jadi kalau tidak berilmu tidak akan digelari Habib. Katanya Habib itu pasti sayyid dan sayyid belum tentu Habib, katanya kan begitu. Innalillahi. Nah, itu diucapkan oleh ketua Robito sendiri itu. Robito yang lama, Habib Ahmad bin Zain bin Smith ya kan. Kemudian Robito yang baru termasuk Habib Rizik juga mengatakan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian setelah polemik nasab ini kok tiba-tiba mereka semuanya berubah jadi sayyid. Nah, jadi saya kan memiliki logika spekulatif kan. Apa jangan-jangan mereka ini dulu sebelum polemik nasab itu merasa dirinya alim sehingga layak dipanggil Habib. Nah, setelah polemik nasab mereka semua ini mendadak jadi goblok semua. Jadi kembali lagi ke Sayyid Labis itu kan gitu. Apa bukan pola perut aja, Gus? Ya enggak, cuma itu kan logika spekulatif saya. Ya sebenarnya kan mereka mau mempertahankan nasabnya. Cuman logika spekulatif saya mengembalikan perkataan-perkataan mereka sebelum polemik nasab itu kan. Yang katanya Jadi itu seorang sayyid kalau dia berilmu maka dia digelari Habib. Nah, seorang sayyid kalau tidak berilmu ya tidak digelari Habib. Artinya gelar sayyid itu hanya bagi zuriyahnya Nabi yang bodoh. Kalau yang alim gelarnya Habib. Nah berarti kalau begitu, kenapa setelahnya polemik nasab ini para Habib-Habib itu kok berubah gelarnya menjadi sayyid? Berarti kan mereka ini goblok bareng. jadi mafhumul khulafah atau logikal falasinya itu seperti itu. Jadi kalau gelar Habib itu berilmu, Sayyid itu masih bodoh gitu. Sekarang gara-gara polemik nasab jadi Sayyid semua, jadi goblok bareng mereka, goblok Iya berjemaah. makanya itu saya itu mengembalikan statementnya mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek Mas Gus. Ya monggo. Itu kan kalau Sayyid yang jadi kata ketua RA itu belum berilmu atau tadi dibilang jadi bodoh. Kalau Sayyid itu ya. Kalau iya Gus. Padahal begini. Iya. Padahal begini ya teman-teman ya. Tanpa mereka sadari ucapan-ucapan seperti itu kan qaul murtad itu. Kenapa saya katakan qaul murtad? Karena Kanjeng Nabi itu bersabda, Innal Hasan wal Husain sayyida sababil jannah.
Sesungguhnya kedua cucuku ini, yaitu Hasan dan Husain, adalah para sayyid-sayyidnya pemuda-pemudi ahli surga. Berarti statement itu secara nggak langsung itu mengatakan cucunya Nabi Hasan dan Husain ini adalah bodoh, kan begitu? Nggak sadar Betul. mereka itu, Hmm. nggak sadar itu. Murtad itu Gus. Makanya kalau orang bodoh itu jangan pakai imamah. Kenapa? Karena nanti ilmunya nggak masuk. Kenapa? Ketutup sama imamahnya. Kalau sudah alim nggak apa-apa pakai imamah gitu loh. Biar nggak keluar. Kemana-mana pakai imamah, kemana-mana. Udah otaknya kegencet itu, nggak bisa nerima ilmu. Ngomong Pakai sembarangan. anduk. Serbet. Bang Roni. Jadi ilmu itu susah nembusnya, sama imamahnya itu gede kayak ban truk gitu. Kalau orang yang berilmu wajar biar ilmunya nggak keluar semua. Betul. Ini nggak berilmu dipasangi ban truk kepalanya. Besok sama wali Pentagon saya suruh pakai kanipu, Gus. Bapak aja pakai imamah. Penting jangan ngomong orang benar ketika kamu itu. Banyak. Gus Hasan ya. Sama kayaknya, sama seperti tadi itu. Kamaran. Apa maksudnya kamaran? Ya pagi-pagi jangan ngomong orang aja. Nah, kan kita tahu, Gus. Kamu itu tidur, kalau ngantuk tuh tidur gitu loh. Kalau belum sarapan dulu, bikin kopi dulu gitu loh. Orang belum mandi, belum sikat gigi ngomong, gimana sih? Udah turun. Asik isinya dunia ini. Ada juga kayak tadi itu naik lagi. Aduh. Kita tahu udah mangap. Iya, belum mandi, belum sikat gigi, belum ngopi ngomong. Pensroben, Gus. Iya. Jadi kalau Sayyid aja mereka anggap bodoh, gimana dengan Iye, Gus? Julukan dari mana Iye itu? Iye. Kayak di WC kalau manggilnya gitu. Iye itu anaknya burung merpati itu lah. Anak itu. Peji itu kalau bahasa Maduranya peji. Beji. Kalau Jawanya kan Iye ya. Kok Madura peji. Kok Jawa iye ya. iye. Nah, kalau itu bisa dibilang sesuai statement Ketua Robito tadi itu. Karena peji itu kan berak di tempatnya. Emang bodoh. Injak kaki. Ya mau apa dengan keneng gue tak yang bukan Gus. Sama dengan Yi tadi itu. Peji itu. Kan berak di tempatnya itu. Iya, nggak pengaruh sama Muhyiddin lah, kayak tadi itu. Yang diomongkan itu aja dia nggak ngerti. Apalagi orang lain. Pagi-pagi jangan ngomongin orang katanya. Nah, kalau nggak ngomongin orang terus ngomongin siapa? Mosok mbek yang di kita omongkan kan enggak. Gus, tapi kira-kira ke depan ini ada kira-kira sadar nggak Gus? Muhyiddin itu akan sadar Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau mungkin Matur Kak Dim bagus. makin tak usah tanya matura gak dimma. Iki. Lo orang tanya kapi, jadi aku lo neng kuda penggalan kita tanya kim lo benar. Punten gula ki purta pangki bolan. Gula Kalimantan Gus, Kalimantan. Engki pun pernah pangkiring matura nang TikTok dia tanya, kan matura kim padahal lepak tahun penggalan penggalan. Gula Sumenep aslinya Gus, bolan. Engki. Oh bade Kalimantan. Engki Kalimantan Selatan. Alhamdulillah Gus, alhamdulillah semakin. Oh no berarti. Saya bareng Raden Aji Diningrat kisah siampong ke gitu. Kan Kalimantan Selatan kisah. Iki Surya Nata. Panggilan Surya Nata. Raden Aji Diningrat. Nega nyama TikTok ya. Nama Nama aslinya Ahmad Musta'in Billah. Iki. Jadi begini Bang Roni. Kalau mukibin itu 99% itu masih besar kemungkinan untuk sadar. Amin. Itu. Tapi kalau Ba'alawinya ya nggak mungkin. Artinya nggak mungkin tuh begini. Sadar sih sadar, tapi mengakui itu nggak mungkin. Gitu. Karena apa? Karena manusiawi kan. Malu dong. Gitu. malu gue jadi mantan cucu Nabi. Iya. Malu lah. Dulu jadi mantan cucunya Raja Goyon aja, Gus. Lah. Apa kata Pak? Kalimantan. Dan sepe ampun. Menti ini selama 3 tahun nih Kak. Nabi mulutan Isra Mi'raj. Engki. Semakin ampun sepe. Engki. Seakan si Alim ada ketupuan sampai 3 tahun dari bulan Mukibin. Assalamualaikum Gus, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam kesehatan, keberkahan. Lancarkan semua urusannya Gus. Amin. Amin. Saya nyimak aja Gus, nyimak aja. Nyimak. Monggo. Ya, Masya Allah. Sehat semua ya Gus. Amin. Satu liung ke Gus mirip soal. Mirip sarang. Mirip muku dah tu minta naik. Mirip sarang daerah. Mirip sarang Bansur. Wah. Ongkuan Gus. Ongkuan. Memerengis. B official Gus. Komal para anjir berbarat Gus yang belum dapat guna kebagian haji. Aduh. Insya Allah. Itu Masya Allah. Koma. Ya, jadi kan begini ya. Lucu. Iya. Lucu mereka itu. Lucu Gus, benar Gus, lucu. Kalau mau menganggap kita itu keliru, kita itu salah. Itu mbok Bahasa, tunjukkan salahnya di mana. Kemudian datanya apa yang mereka jadikan argumentasi untuk mengatakan kita salah gitu loh. Bukan dengan cara mencaci maki, menghina. Justru itu malah menguatkan kalau kalian itu betul-betul palsu gitu loh. Karena suatu yang palsu itu nggak bisa dibela, datanya nggak ada kecuali mencaci maki. Contoh nih ya,
ada orang di pasar itu, ya, dia menjual emasnya palsu, emas sempoan gitu loh. Nah kemudian dia tawarkan ke orang. Nah orang yang ditawarkan tadi itu kebetulan dia itu memang orang yang tidak tahu perbedaan antara emas yang palsu dengan yang asli. Sudah hampir mau dibeli sama orang itu, emas itu. Tiba-tiba ada orang lewat yang mengerti bahwasanya emas itu palsu. Terus dia bilang, jangan dibeli Pak, itu palsu Pak. Nah yang jual tadi itu sudah capek-capek ngerayu dari tadi, sudah hampir menerima uangnya, ya marah Pak, mencaci maki sama orang yang baru datang ngasih unjuk. Kan Iya, begitu. Itu betul, betul, logika betul. itu. Karena sesuatu yang palsu itu nggak bisa dibela kecuali dengan marah-marah gitu loh. Nggak ada hujah ya Gus. Karena nggak ada. Yang ada cuman ya sama di Karena begini, saya contohnya ya. kan ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu, ya, kenapa Wah, beliau selalu. tidak pernah marah, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah menghina ketika dakwahnya itu ditolak. Kenapa? Karena yang dia bawa kebenaran dan buktinya ada, gitu loh. Betul, betul. Bahkan ada hadisnya ya Gus ya. Berbeda dengan Oleh kalian. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, ya kan? Ketika orang tidak percaya kepada ketuhanan dia nggak bisa buktikan itu, makanya dia perintahkan untuk membunuh orang, gitu loh. Bahkan bayi yang masih kecil, ya kan? Itu dia bunuh juga karena khawatir nanti ini akan jadi sumber bencana untuk meruntuhkan pengakuan ketuhanan saya, kata Fir'aun kan begitu. Tuh. Tuh, masuk. Nah itu yang menjadi dasar bahwasanya kebatilan itu tidak Ya, bisa dibela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kecuali dengan marah-marah. Waalaikumsalam. Oh ya Gus, saya mau tanya kebenaran apa yang Anda bawa? Berdasarkan dalil-dalil sekalipun kebenaran apa? Tunjukkan kepada saya. Apa? Hah? Maksudnya Tunjukkan kepada saya. Berdasarkan dalil itu penghasutan apa kebenaran? Iya. Yang lain kalian tanya itu apa? Itu penghasutan apa kebenaran? Iya sebentar. Saya mau tanya. Pelan-pelan Iya, Pak sebentar. ngobrolnya Pak. Ngomongnya pelan-pelan Pak. Santai. Santai. Ya kebenaran apa? Nggak usah terlalu banyak gaya dan berbalut. Saya tidak suka. Saya itu orangnya belak-belakan ya. Iya betul. Nggak usah menafikan lah. Kalau kamu Jaga nggak intonasi. suka, kamu turun aja. Ya kebenaran Tanya apa? di Saya mau sini. tanya. Kamu Iya, framing kemana-mana setiap hari, setiap malam, kenal waktu. Harusnya kamu aja itu orang-orang yang datang ke malam itu untuk bersolawat, berzikir. Ya, berbuat baik, berbuat hasanah. Inna asantum la anfusikum. Belum kebagian dana haram dana haji ya, Gus. Ya. Belum kebagian. Mau tenal, mau viral. Belum kebagian dana haji. Ya, belum. Hah? Biarin Belum dulu. kebagian dana haji, nggak Biarin. pagi, nggak siang, nggak malam, nggak sore. Nanti kena stroke, pelan-pelan Enggak, nanti. aku gak marah gitu. Aku tanya, belum Iya, nanti kebagian dana haji. Pelan-pelan Gus, dulu. Gus, Ahmad ya? Maksud sampean ini yang tanya kebenaran terkait kebenaran apa? Belum kebagian dana haji nih. Nggak siang, nggak malam ini Hubungannya dengan dana haji, maupun Iya, kita bukan semua orang itu konspirasi politik gitu loh. Ya, sudah. Ngapain Apa kita hubungannya? berbesar kebenaran apa gitu loh. Santri, diam aja santri. Diam aja. Inna akramakum indallahi atqakum sudah selesai itu. ini Ya. pengajian Ya. bulan Gus bukan pengajian ini Gus sering Al-Quran tidak membahas masalah segala sesuatu kalau sudah yang namanya ijma, PKI pun nggak bisa diganggu gugat. Paham kau? Ngomong PKI apa Analisa politik kalian itu cuma ternak sih, susah. PKI kalau udah Ya, diijma kalian itu ternak. Ya PKI kalau nggak diijma jadi kan gitu. contoh tadi Semua itu mau PKI, mau Balawi, mau NU kenyang dana haji, mau NU yang kenyang proposal politik. Yang kedua jangan terlalu ribet. Yang penting solawatan. Ayo solawatan. di bawah Mau kiai-kiai ikut
Kau ngomong plastik segala, woi. Kau ngomong plastik segala, woi. Teman-teman, maaf ya teman-teman ya, maaf teman-teman ya, maaf ya. Kenapa saya tadi bilang, udah diam teman-teman, dengarkan, dengarkan. Kenapa? Ya, dengarkan ya Gus, dengarkan aja. Karena tadi kita kan sudah katakan kan, ya kebatilan itu tidak akan pernah bisa dibela kecuali dengan marah-marah. Ternyata Allah kirimkan buktinya, gitu loh. Langsung ya Gus, kontan Gus, Langsung Allah kontan. kirimkan, iya. Langsung dah jawab. Soalnya tadi langsung ngegas pertamanya, Gus. Iya. Habis ngopi. Belum ngerokok. Habis ngerokok. Ngerokok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan gini ya teman-teman ya, kalau memang orang itu mau bertanya, kan nggak nyerocos teman-teman. Iya. Masa bertanya tapi tidak memberikan orang waktu untuk menjawab. Langsung ngegas itu, Gus. Malah ceramah. King kayaknya. Saya bahagia teman-teman. Itu begini Saya teman-teman, bahagia sekali. itu adalah Saya manusia jahanam yang tidak punya etika. Jadi manusia jahanam itu orang yang tidak punya etika, tata krama, adab dan perilaku, mencontohkan suatu model kayak, mohon maaf, tanda kutip, binatang. Kalau dia merasa manusia ketika kita masuk komalnya orang, kita harus ucap salam dulu. Ketika kita ucap salam, kita izin bertanya. Harusnya begitu mekanismenya. Boleh saya izin bertanya, Gus? Kan gitu harusnya. Kalau boleh kita bertanya, kita lanjutkan pertanyaan kita. Kalau nggak boleh, jangan. Itu yang tata krama. Makanya saya tidak pernah selalu kalah dengan percintaan. Termasuk sama Gus Hasan. Boleh bertanya. Masuk Pak Eko. Masuk Bang Joko. Masuk. Monggo lanjut. Kan itu masih pagi-pagi ini gini, udah kepanasan gitu loh. Kalau menurut saya Gus, Jadi ini sih. ya. Silakan. Ayo lanjut. Silakan. Aslinya itu pengagum sampean, Gus. Tapi maaf ya, kalau menurut saya orang-orang seperti itu udah putus asa Gus. Artinya untuk membela nggak bisa, membuktikan juga udah malu gitu. Artinya mereka tuh putus asa, akhirnya ya marah-marah karena kekecewaan yang terlalu terlalu gitu, udah terlalu dalam lah. udah parah. Mereka tuh mau mencari kebenaran, nggak bisa menerima kesalahan, nggak terima gitu loh. Akhirnya ya begitu marah-marah. Barangkali Ya. seperti itu. Lawang orang udah muteri pasar bang, udah kena satu, ada yang bongkar kalau emasnya palsu, gimana nggak marah? Iya. Kontan langsung. Membuka kepalsuan Fir'aun sudah dikasih contoh, masih ngegas. Iya. Tapi bahkan saya pernah lihat di channel YouTube siapa gitu waktu itu. Bahkan nanti yang akan menghabisinya ya pengikutnya yang merasa terbohongi, yang merasa kecewa gitu loh. Iya. Saya pernah lihat itu seperti itu. Bukan kita yang sudah, artinya karena saya kan juga mantan mukibin akut beberapa tahun mengikuti pengajiannya mereka itu. Tapi kan saya kan tetap pakai logika, belajar bertanya gitu. Apakah benar mereka itu seperti ini gitu. Ya alhamdulillah dengan adanya polemik seperti ini saya tersadarkan. Tapi tidak ada kebencian sama sekali gitu. Ya kalau udah dikasih kebiasaan dikasih makan, nanti nggak dikasih makan, ya biar majikanmu dicongot nanti kan. Dan Iya. majikannya udah nggak dapat job sudah, karena dibongkar terus kepalsuannya.
Itu si brengsek satu tadi naik, itu juga mengacak-acak komal saya tadi malam. Kebetulan kami diskusi. Nggih. Tandain dong. Tandain, Nah, tandain biar nggak masuk. betul. Itu langsung saya blokir. Karena apa? Persis dengan kejadian ini tadi. Begitu dia naik, bertanya tanpa tedeng aling-aling, langsung terocos, tidak ada titik tanda koma. Bahkan menyerang secara frontal gitu loh. Padahal kita ini berbicara berdasarkan apa ya, konteks dari pembahasan tersebut dengan arif bijaksana, ngoten Kang Mas. Nah, saya sampaikan ketika ada suatu persoalan yang kita bahas, sampai harus sesuai dengan pertanyaan gitu, sesuai dengan pertanyaan. Dan sampai berikan ruang juga untuk orang menjawab. Ketika orang menjawab belum kelar dan belum selesai, sampai jangan menyela dulu. Gitu. Kenapa? Itu menunjukkan dedikasi baik kita menghargai dan menghormati orang lain atau menghargai pendapat orang lain. Kalau saya memang seperti itu. Kalau saya tidak tahu, saya akan mengakui lebih tidak tahu. Tapi kalau saya tahu, saya akan mengaku lebih tahu. Walaupun itu salah juga kadang-kadang. Kira-kira gitu ya Gus ya? Begini Bang Satria. Begini Bang Satria. Ya. Mereka itu Bang Satria sudah sadar dan sudah tahu bahwasanya mereka ini tidak bisa membantah narasi-narasi kita ini dengan hujah-hujah yang argumentatif, itu nggak bisa mereka. Makanya ketika mereka naik itu selalu ngegas dan nyerocos gitu loh. Begitu. Karena kalau mereka itu mau berdiskusi secara santai, ilman bi ilmin, itu nggak akan menang dengan kita. Mereka udah tahu itu. Gitu loh. Iya, betul. Jadi satu-satunya cara bagaimana? Ya mengacaukan. Jadi begini Gus. Tak ketawain aja mas saya tadi kan gitu. Saya ketawain. Jadi begini Saya suruh Gus, diam maaf. teman-teman ini semua. Semua teman saya suruh diam tadi. Termasuk santri bersarung itu saya suruh diam. Diam. Udah biar dengerin Iya. dengerin gitu loh. Kenapa? Begini Gus, di lingkungan saya kan ya beberapa tahun ke depan kan banyak muhibin, artinya yang mereka tahu atau tidak tahu, tapi setelah ada apa ya istilahnya ngobrol secara pribadi berdua ngobrol, mereka sebenarnya tidak percaya juga karena ada hal-hal yang di luar konteks masalah ini loh, karena ada teman kadang bersangkut dengan saudara nikah dengan keluarga mereka, jadi mau itu tuh nggak enak gitu loh, itu menghargai lah. Jadi ya yang paling terlihat ketika ada pengajian mereka tuh sekarang udah kosong, nggak ada jemaahnya, itu yang tadinya penuh malam minggu sekarang udah nggak ada gitu. Kelihatannya di situ. Saya tanya kenapa nggak datang, males gitu doh. Males gitu. Kenapa? Ya males aja katanya gitu. Ya terus terang aja. Saya sih nggak percaya mereka itu Rasul katanya gitu. Gitu Gus. Jadi ya Ini, saya secara saya apa namanya, saya satu-satu saya tanya gitu kan. Bagaimana pendapatnya tentang mereka, bagaimana. Mereka ya sama sekali banyak yang hampir 70% nggak percaya sebenarnya. Cuma menjaga kondisi kondusif aja biar nggak ada riuh-riuh gitu loh. Itu Gus. Udah bubar, udah beberapa pengajian udah bubar. Udah nggak ada itunya, nggak ada jemaahnya. Yang subuh gabungan biasanya kan banyak tuh kan. Sekarang tinggal 6 orang, kadang 7 orang. Itu Gus, alhamdulillah mulai tersadar. Iya, artinya kan ada narasi yang kita sampaikan setiap hari di komal-komal atau di media sosial yang lain, itu kan ada hasilnya. Alhamdulillah. Nah, ini Alhamdulillah. Banyak. Ini ya teman-teman ya. Kebodohan mereka itu di sini teman-teman ya. Nih, ini ada yang asal jangan terpancing ya Gus. Iya, sebentar. Ini ada komen ya dari Fatimah. Ini menunjukkan bahwasanya kebodohannya merendahkan diri di hadapan Allah lebih nikmat daripada